Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersyukur itu tidak hanya di bibir, tapi juga di hati dan dalam aksi. Orang alhamdulillah itu di bibir, tetapi rasanya tentu akan sangat berbeda antara alhamdulillah yang keluar hanya dari bibir dan hanya menjadi pemanis bibir, atau alhamdulillah itu dia hayati, dia resapi betul sampai ke dalam hati, sehingga betul-betul kebersyukuran itu masuk betul ke dalam hati. Tapi akan lebih luar biasa jika apa yang sudah dia hayati di dalam hati itu kemudian dia ekspresikan dalam bentuk aksi. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan syukur yang sebenar-benarnya. Jadi berarti ada syukur yang tidak sebenar-benarnya. Wa masyukru illa istikmalul mawahibi wa ni'ami fima wuhibat li ajli. Jadi yang namanya syukur yang sebenar-benarnya itu adalah istikmal. Bagaimana memanfaatkan pemberian dan nikmat itu fima wuhibat li ajli. Sesuai dengan untuk apa nikmat itu diberikan kepada kita. Sebagai manusia, kita diberi banyak sekali anugerah manusiawi. Kita punya kehendak bebas, kita punya imajinasi, kita punya keinginan yang sangat jauh, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Kita punya kemampuan untuk memilih dan sebagainya. Maka seharusnya anugerah Allah yang sudah luar biasa diberikan kepada manusia, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi khalifah, tentu bukan tanpa tujuan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena tujuannya menjadi khalifah itu untuk memakmurkan dunia. Wa ansyakum minal ard wasta'marakum fiha. Itu firman Allah di dalam surat Hud 61. Jadi memang nggak ada tujuan lain kecuali kita harus berdaya upaya untuk bisa membuat kemakmuran di muka bumi. Malah kalau di ayat-ayat yang lain dibarengi dengan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi lawannya adalah kemakmuran. Dilarang betul kita membuat fasad, kerusakan di muka bumi. Yang didorong adalah melakukan yang terbaik. Nah, karena itu dalam definisi Syekh Muhammad Abduh tadi, bagaimana kita memanfaatkan pemberian sesuai dengan tujuannya. Misalnya kalau ada mahasiswa atau siswa kita yang diberi uang oleh orang tua untuk membayar SPP, maka ketika uang itu dia betul-betul serahkan untuk membayar SPP, dan kemudian dia belajar dengan sungguh-sungguh, itu yang namanya syukur yang sebenar-benarnya. Mensyukuri pemberian uang dari orang tua untuk membayar SPP. Kita diberi sehat, mari kita manfaatkan kesehatan itu dengan optimal. Karena memanfaatkan pemberian dan nikmat itu, kata Syekh Muhammad Abduh, syukur yang sebenar-benarnya. Jadi tidak cuma di bibir, tapi diresapi betul di dalam hati, dan kemudian diekspresikan di dalam aksi. Kalau begitu logika kita tentang syukur, maka kita akan menjadi pribadi yang penuh semangat, fight dalam hidup, bukan karena ambisi, tetapi karena bersyukur. Beda sekali. Nanti kalau orang fight itu karena ambisi, karena ingin memiliki sesuatu, itu pasti nanti kalau tidak kesampaian, kecewa. Bahkan kadang-kadang untuk beberapa orang sampai kepada frustrasi. Tapi kalau dasarnya itu adalah kebersyukuran, maka kenapa dia fight? Karena dia ingin bersyukur kepada Allah. Sudah diberi nikmat banyak sekali, maka dia memanfaatkan nikmat dan pemberian itu sesuai dengan untuk apa Tuhan memberi. Karena kita diminta untuk menjadi khalifah yang baik, menjadi wakilnya di muka bumi, untuk memakmurkan dunia, untuk mensejahterakan sesama. Maka mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Itqanul amal, kata Rasul. Jadi Rasul mengatakan kalau kita ingin berhasil dalam beramal, melakukan amal saleh, lakukan yang terbaik. Itu yang disebut itqanul amal. Mudah-mudahan
di bulan puasa ini ada janji yang kita buat. Apa yang menjadi ekspresi dari kesyukuran kita sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan karena kita bersyukur, maka apapun yang nanti akan terjadi itu kita syukuri. Tidak ada kekecewaan di situ, baik berhasil maupun belum berhasil, karena semua didedikasikan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.